Pernah merasa bahwa semua usaha Anda untuk mendapatkan status sosial justru menghalangi Anda mencapai kekayaan yang sebenarnya? Ternyata, rahasia dari top 1% orang kaya adalah mereka tidak peduli dengan status sosial sama sekali. Di video ini, saya akan ungkapkan bagaimana mereka memisahkan diri dari permainan status dan fokus pada hal yang benar-benar membuat mereka sukses secara finansial. Siap untuk merubah cara pandang Anda? Simak video ini sampai habis. Status sosial seringkali menjadi fokus utama dalam kehidupan banyak orang. Kita hidup dalam masyarakat yang sangat menekankan pencapaian status, entah itu melalui pekerjaan bergengsi, kepemilikan barang mahal, atau pencapaian pribadi yang terlihat mengesankan. Terkadang, kita terasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi sosial ini, berpakaian dengan cara tertentu, atau memiliki mobil yang mahal, atau juga tampil dalam pertemuan sosial dengan prestasi yang mengesankan. Namun, apa sebenarnya yang terjadi jika kita menggali lebih dalam? Orang-orang yang benar-benar sukses dan kaya, yang berada di top 1% dari populasi, tidak membiarkan diri mereka terjebak dalam permainan status sosial ini. Mereka memahami bahwa status hanyalah ilusi dan seringkali tidak lebih dari sekedar permainan yang dirancang untuk menciptakan perbandingan sosial yang tidak produktif. Mereka menyadari bahwa mengejar status hanya akan mengalihkan perhatian mereka dari tujuan yang lebih substansial. Sebaliknya, orang-orang kaya fokus pada menciptakan kekayaan sejati dengan cara yang berkelanjutan. Mereka tahu bahwa kekayaan sejati datang dari menambah nilai kepada masyarakat, bukan dari sekedar membangun citra yang mengesankan. Dalam pandangan mereka, kekayaan bukanlah tentang seberapa tinggi Anda terlihat di mata orang lain, melainkan tentang seberapa besar dampak positif yang Anda dapat buat dan seberapa efektif Anda dalam memanfaatkan peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan diri. Dengan memahami prinsip ini, Anda bisa mulai melihat bahwa pencapaiannya sebenarnya datang dari usaha yang berarti dan fokus pada bagian yang positif, bukan hanya sekedar mengejar pengakuan dan status. Saya akan membagikan bagaimana mengadopsi mindset yang mengutamakan kekayaan daripada status sosial dalam merubah cara pandang Anda terhadap dunia. Kita akan membahas perbedaan dasar antara permainan status dan permainan kekayaan. Permainan status seringkali melibatkan kompetisi dan perbandingan sosial yang tidak produktif, sementara permainan kekayaan fokus pada menciptakan nilai dan dampak positif yang nyata. Saya akan menjelaskan bagaimana cara berpikir ini bisa membantu Anda menghindari jebakan status dan memulai fokus pada strategi yang mendukung pertumbuhan finansial yang berkelanjutan. Dengan mengaplikasikan prinsip ini, Anda dapat mengarahkan energi Anda ke hal-hal yang benar-benar penting dan memaksimalkan potensi kesuksesan finansial Anda. Yang pertama adalah pahami perbedaan antara status dan kekayaan. Status sosial dan kekayaan seringkali dianggap sebagai dua hal yang saling terkait, tetapi sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Status sosial adalah permainan yang melibatkan perbandingan dan kompetisi di antara individu. Dalam permainan status, tujuan utamanya adalah untuk mengalahkan orang lain atau tampil lebih baik dari mereka dalam hal prestasi, kekayaan, atau kekuasaan. Ini sering melibatkan pencapaian simbolis seperti memiliki barang mahal, jabatan tinggi, atau gaya hidup yang terlihat glamor. Namun, permainan ini cenderung bersifat negatif dan zero sum, di mana kenaikan status seseorang seringkali berarti penurunan status orang lain. Di sisi lain, kekayaan adalah permainan positif yang fokus pada menciptakan nilai.
Dalam konteks kekayaan, tujuan utamanya adalah untuk memberikan manfaat nyata pada orang lain melalui produk, layanan, atau ide yang bernilai. Dengan menciptakan sesuatu yang bermanfaat, Anda tidak hanya memperoleh imbal hasil finansial, tetapi juga membangun reputasi dan hubungan yang bermanfaat. Kekayaan datang dari kontribusi yang berarti kepada masyarakat dan berfokus pada solusi yang meningkatkan kehidupan orang lain. Fokus pada menciptakan nilai yang signifikan, bukan pada perbandingan sosial, memungkinkan Anda untuk mengejar kesuksesan yang lebih otentik dan berkelanjutan. Alih-alih terjebak dalam kompetisi status yang tidak ada habisnya, berusahalah untuk memberikan kontribusi yang positif dan memecahkan masalah yang nyata. Ini adalah pendekatan yang lebih produktif dan memuaskan dalam pencapaian kekayaan sejati, yang didasarkan pada dampak positif dan keberhasilan jangka panjang. Yang kedua adalah menciptakan value untuk masyarakat. Alih-alih terjebak dalam permainan status sosial yang seringkali menekankan kompetisi dan perbandingan, cara yang lebih efektif untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan adalah dengan fokus pada menciptakan nilai bagi masyarakat. Menciptakan nilai berarti memberikan manfaat nyata yang memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah bagi orang lain. Ini bisa dilakukan berbagai cara, seperti mengembangkan produk, penyediaan layanan, atau membuatkan konten yang relevan dan berguna. Misalnya, jika Anda seorang pengusaha, alih-alih hanya fokus pada mendapatkan pengakuan atau pengumpulan harta benda, usahakan untuk menciptakan produk atau layanan yang menyelesaikan masalah nyata bagi pelanggan Anda. Ini bisa berupa inovasi teknologi yang mempermudah kehidupan sehari-hari, atau layanan yang meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Dalam konteks pembuatan konten seperti video atau artikel, fokuslah pada penyediaan informasi yang bermanfaat, edukatif, atau menghibur yang benar-benar dibutuhkan oleh audiens Anda. Dengan cara ini, Anda tidak hanya membangun audiens yang sejati, tetapi juga memperoleh kepercayaan dan penghargaan yang lebih dari orang-orang yang Anda bantu. Ketika Anda berfokus pada menciptakan nilai, Anda tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan orang lain, tetapi juga membangun reputasi dan hubungan yang positif. Ini pada akhirnya akan membuka lebih banyak peluang, mendatangkan imbalan finansial, dan memberikan kepuasan yang lebih besar dalam jangka panjang. Dengan memberikan manfaat nyata dan memenuhi kebutuhan masyarakat, Anda menciptakan dasar yang kuat untuk kesuksesan yang berkelanjutan dan bermakna. Yang ketiga, jangan terjebak dalam hoki atau keberuntungan. Seringkali kita melihat kesuksesan orang lain dan berpikir bahwa mereka hanya beruntung atau memiliki hoki. Memang keberuntungan bisa memainkan peran kecil dalam pencapaian seseorang, tetapi terlalu banyak orang yang terlalu bergantung pada konsep ini sebagai kunci utama kesuksesan mereka. Padahal kenyataannya, keberuntungan bukanlah faktor penentu utama. Pengetahuan dan keterampilan yang Anda miliki adalah elemen krusial yang lebih jauh penting dalam mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Mengandalkan keberuntungan atau hoki bisa membuat Anda terjebak dalam siklus pasif, di mana Anda menunggu kesempatan muncul daripada secara aktif menciptakan peluang. Sebaiknya, investasi dalam pengembangan diri dan keterampilan memberikan kendali yang lebih besar atas masa depan Anda. Dengan mengembangkan pengetahuan dalam bidang tertentu, Anda memperkuat kemampuan Anda untuk memanfaatkan peluang yang ada dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Misalnya dalam dunia bisnis, keberhasilan seringkali bergantung pada keterampilan manajerial, pemahaman pasar, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Dalam karir atau investasi, keahlian dan pengetahuan mendalam memungkinkan Anda untuk membuat keputusan yang lebih baik dan memanfaatkan kesempatan dengan lebih efisien.
Fokuslah pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan Anda. Ini bukan hanya tentang mempersiapkan diri untuk kesempatan yang datang, tetapi juga tentang menciptakan dan mengeksploitasikan peluang yang mungkin tidak akan muncul jika Anda hanya mengandalkan keberuntungan. Dengan cara ini, Anda membangun fondasi yang lebih stabil dan dapat diandalkan untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dan signifikan. Yang keempat adalah berpikir jangka panjang. Kesuksesan finansial yang berkelanjutan tidak bisa dicapai hanya dengan upaya singkat atau pencapaian cepat. Banyak orang terjebak dalam ilusi bahwa kekayaan bisa diraih secara instan atau melalui jalan pintas. Namun, kenyataannya pencapaian finansial yang solid dan berkelanjutan memerlukan pendekatan jangka panjang yang melibatkan perencanaan, mitigasi, dan investasi waktu secara energi dan konsisten. Berpikir jangka panjang berarti fokus pada membangun sesuatu yang bernilai, bukan hanya mencari keuntungan cepat atau mengejar status sementara. Misalnya, membangun bisnis yang sukses memerlukan strategi yang matang, pemahaman pasar, dan kesabaran untuk berbagai tantangan yang muncul seiring berjalannya waktu. Anda mungkin tidak melihat secara instan, tetapi dengan dedikasi dan upaya yang berkelanjutan, Anda membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan yang stabil. Investasi dalam pendidikan, keterampilan, dan pengalaman juga merupakan bagian dari berpikir jangka panjang. Dengan mengembangkan kemampuan yang relevan dan membangun jaringan yang solid, Anda menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang yang muncul di masa depan. Daripada terburu-buru mengejar status atau pencapaian yang cepat, lebih baik berfokus pada menciptakan kekayaan yang nyata dan berkelanjutan. Ini melibatkan pengambilan keputusan yang bijaksana, merencanakan tujuan jangka panjang, dan bersabar dalam prosesnya. Dengan pendekatan ini, Anda tidak hanya membangun kekayaan finansial, tapi juga menciptakan dampak yang positif dan bertahan lama dalam kehidupan Anda dan orang lain. Jika Anda merasa terinspirasi dan ingin mulai mengubah cara pandang Anda terhadap status dan kekayaan, saya sangat ingin mendengar pendapat Anda. Berbagi pikiran dan refleksi Anda di kolom komentar tidak hanya membantu saya memahami apa yang paling bermanfaat bagi Anda, tetapi juga memungkinkan Anda terhubung dengan komunitas lain yang memiliki tujuan yang serupa. Diskusi di kolom komentar bisa menjadi platform yang berharga untuk bertukar ide, mendapatkan perspektif baru, dan saling mendukung dalam perjalanan menuju kesuksesan finansial yang berarti. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini jika Anda merasa konten ini memberikan nilai tambah dan inspirasi bagi Anda. Like Anda tidak hanya merupakan bentuk apresiasi, tapi juga membantu video ini menjangkau lebih banyak orang yang mungkin membutuhkan pesan ini. Dengan melakukan hal tersebut, Anda turut berkontribusi dalam menyebarluaskan informasi berharga yang dapat mengubah hidup banyak orang. Selain itu, pastikan untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan konten inspiratif dan bermanfaat lainnya secara rutin. Dengan berlangganan, Anda akan selalu mendapatkan update terbaru tentang video-video yang membahas topik-topik penting seputar kesuksesan finansial, pengembangan diri, dan banyak lagi. Dukungan Anda sangat berarti dalam membantu kami terus menyajikan konten yang relevan dan berdampak. Terima kasih telah menonton, dan saya berharap bisa terus memberikan inspirasi dan informasi bermanfaat bagi Anda.